Halo semuanya, aku masih standby di sini ya, memantau para calon jemaah haji tuh. Bupatinya sudah datang, sudah dilepas sama bupati. Jadi jam 7-an ya, jadi itu udah pada naik bis angkutan jemaah haji ya. Nih, ini bisnya tuh. Jadi udah pada masuk tuh, berarti apa ya? Baru dilepasnya itu jam seginian lah ya, karena mungkin ngaretnya biar tertib dulu ya. Apalagi dari awal itu kan banyak calon jemaah haji yang datangnya itu benar-benar kesulitan perparkiran sebenarnya. Jadi tidak serempak gitu. Jadi setahu aku si Abah tuh masih tahu jam 4 katanya berangkat dari sini. Terus barusan ada informasi jam 6 nunggu bupatinya datang gitu. Gitu ya. Aku mah hanya bisa mendoakan buat yang sekarang berangkat kloter 3 banyak banget ya. Kalau nggak salah katanya sampai 400 lebih, 400 orang ya, 400 calon jemaah haji di kloter 3 ini ya, dari berbagai wilayah di sini. Besok kalau nggak salah katanya di mana tuh, bisa dapat informasi di Kerawang ya buat yang mau berangkat. Tapi belum akurat ya, yang di Kerawang itu aku belum mendapatkan informasi yang benar-benar. Barusan para pedagang pada bilang begitu. Besok Bu katanya rame di Kerawang katanya. Tapi yang jelas kita pantau yang gelombang 1 kloter 3 hari ini ya tuh Abah CS semua. Mari kita sini. Ada Papa Po Icinya tuh di depan. Bis ada berapa bis tuh? Jadi aku standby sampai selesai deh jadinya. Tadinya sempet ini jam berapa ya gitu. Apa ya? Pada berangkatnya bisnya gitu, karena apa ya, agak apa ya, berbeda dari jadwal yang dikatakan sebelumnya jam 4 katanya dari sini. Ternyata kan harus menunggu bupati dulu ya dilepas calon jemaah ya. Jadi rasanya ingat aku waktu umroh dulu. Kalau aura-auranya mah sama ya, cuman perbedaannya itu lamanya. Di sana sebulan, kalau umroh kan cuma 9 hari. Jadi lama emen. 42 hari. Jadi aku harus memantau sampai selesai berarti di sini ya, sampai langsung bisa pada berangkat menuju ke Indramayu. Di sana nginep 1 hari di asrama haji kalau nggak salah. Habis itu baru ke Kertajati. Kalau setahu aku informasinya seperti itu. Jadi kalau zaman dulu mah ya langsung ke asrama haji ya, Pondok Gede. Kalau dulu setahu aku ya nganterin Wa Camat Haji Ikin ya, sama Wa istri. Dulu kita lagi kecil-kecil nganterin ke Pondok Gede asrama haji. Aku pikir prosedurnya seperti itu. Maksudnya sekarang ini mungkin karena banyak jadi dibagi-bagi rutenya, rute perjalanannya. Nggak masalah lah. Yang penting pada sehat selamat sampai tujuan. Mau siap-siap dibuka nanti gerbangnya, pelepasan calon jemaah haji kloter 3 gelombang 1. Sekarang mau dilepas ya. Kita masih nunggu, jadi ya saudara. Gimana Mas? Gimana? Kita di sini Saya awal-awal.
nanti ya, tunggu sebentar lagi tuh sudah pada masuk bis. Sepertinya udah mau semua tuh. Nanti tinggal start berangkat. Pas sopirnya udah siap-siap. Rasanya kalau aku dulu startnya kalau yang umroh kan langsung ke bandara ya. Kalau ini beda, kalau yang hajian. Ketat ke sini. Sini sayang, sini. Mari kita lihat tulisan di bisnya. Oh, ya, udah kita duduk sini yuk, sebelah sini sayang. Ayo. Sambil nunggu bisnya berangkat kita. Sebenarnya Allah selalu memanggilku untuk umroh lagi tiap tahun. Setiap kali ada yang kebawaan baju karya aku, pasti doa mereka berbalik lagi ke aku. Jadi memanggil-manggil ya dari depan Ka'bah itu. Tapi aku selalu gini, aku punya tugas ya Allah, ada tugas yang belum kuselesaikan. Begitupun ketika yang berangkat haji besar ini, sebenarnya Allah memanggilku juga. Tapi kan aku udah terdaftar di sini, tetap standby dengan tugasnya. Karena apa ya? Tugas amanah yang berhubungan dengan apa ya istilahnya membela agama Allah gitu intinya ya. Jadi apa ya intinya seperti ini juga sudah mudah-mudahan ada pahalanya buat aku ya. Jadi sebenarnya setiap kali ada selalu digerakkan. Makanya kemarin ketika aku nanya si bapak, Pak kloter berapa yang diwawancara sama aku belakangan, kloter terakhir katanya, rasanya beneran orangnya bener-bener bersih hatinya ya, sampai ke akunya gini, kayak digerakkan kamu juga berangkat dong gitu. Iya aku juga mau berangkat, tapi aku mah tidak, kalau aku ya tidak hanya sekedar berangkat umroh atau haji, tapi ingin memperlihatkan kalau aku itu beda ya. Ingin memperlihatkan kemegahan Masjidil Haram, kemegahan Ka'bah, Masjid Nabawi. Jadi gini, aku itu tipe orang yang aku ingin ibadah gitu ya. Kayak aku pengen ke Masjid Istiqlal, tapi aku juga dapat rezeki di situ. Dan Allah, qadarullah mewujudkan cita-citaku ya kayak gini. Aku, ya Allah, aku tuh hanya ingin ke Masjid Istiqlal waktu itu ya. Akhirnya Allah, kamu tuh gimana ya kalau mau ke Masjid Istiqlal itu kan harus hidup di Jakarta dan ada biayanya. Ternyata dibiayai dari diterimanya aku di klinik Pertamina waktu itu. Jadi ceritanya begitu ya. Jadi aku kerja di Pertamina itu sebenarnya aku ingin mendalami hijrah aku di bidang religi, Bo. Akhirnya aku dituntun untuk kamu daftar deh menjadi karyawan klinik Pertamina gitu waktu itu, masih BUMN ya. Akhirnya aku bisa deh setiap bulan ke Masjid Istiqlal ngaji. Waktu itu kan ada ustadz-ustadz yang benar-benar mualaf yang luar biasa ya, Pak Ustadz Arifin Ilham, ada Kiai Haji Agim, beliau itu guru besar aku ya. Terus siapa lagi ya, banyak ya. Kalau Ustadz Jepri itu Ustadz digital kalau dibilang mah. Tapi di sini Hafiz Ahmed menyangka aku apa ya? Sebenarnya Hiba Bukhari. Beliau itu menyangka aku kayak kalau kita mah jemaah. Beda ya. Mereka bilang orang Pakistan itu aku tuh Hiba Bukhari. Hiba Bukhari itu mungkin jemaah Ustadz Jepri ya. Padahal lewat digital ya. Aku tidak pernah langsung ikut tabligh akbar kayak di Istiqlal. Jadi itulah sebenarnya Allah tuh selalu punya cara dan jalan sendirinya. Makanya hidup mati jodoh rezeki orang itu sudah diatur.
tidak usah khawatir ya, tidak akan tertukar, tidak akan tergantikan sama yang lain. Itu ya. Jadi itu cerita hikmah hidup aku ya. Jadi kenapa aku bisa masuk ke Pertamina, karena punya cita-cita mulia ya. Aku pengen tiap bulan ke klinik ke Masjid Istiqlal. Akhirnya dibukakan rezeki kerja di klinik Pertamina. Oh ya, bis-bisnya sudah mau berangkat nih. Semuanya udah siap ya, jadi ayo kita disuruh ke depan. Biasalah kita ikutin ini. Instruktur nih, pengen lihat katanya. Sam, sini kamu ya. Nih, yuk ya, kamu duluan dah, yuk. Nih, ngeliatnya dari depan. Oh ya. Mana sebelah sana? Perbanyak amal baik dan budi baik. Udah sampai di sana. Jangan lupa ya. Aduh. Karena umroh dan haji adalah cerminan dari perilaku di sini ya. Umroh dan haji, makanya itu intinya kita punya doa ya. Sedih aku. Jadi teringat waktu dulu ini ya, umroh ya. Akhir zaman ini fastabiqul khairat, berbanyak amal baik dan budi baik. Begitupun juga yang pada umroh dan haji ya. Aku hanya punya doa itu. Aduh. Udah yang tadi kalau udah sayang. Udah lewat. Nah. Udah sayang, yang penting kita doain ya. Udah. Udah. Berapa bis semuanya? Ya. Rombongan jemaah haji Kabupaten Bekasi. Disangkanya penitia kali ikut. Aku ikut dong, jadi pengurus boleh. Tapi di sini harus ngurusin juga. Repot jadinya. Sama-sama amanah. Kok ada Doraemon di situ ya, Dek? Bisa ada Doraemonnya loh. Bisa ada Doraemon. Kantong ajaibnya di situ. Ada bis Doraemon di situ. Masih ada? Masih ada ya? Oh. Itu darinya Bu ya? Kenapa itu? Itu kenapa itu? Kenapa itu berhenti? Hah? Supir nomor. Hah? Kenapa itu? Pengalut buru. Oh itu buruan maksudnya kenapa itu ada hambatan? Ngompol. Hah? Jangan jaraknya jauh-jauh biar kompoy. Oh ya. Jangan sampai ketinggalan belakangan. Biar kompoynya dekat. Udah sayang ya, udah sayang ya, udah ya, tuh.
ngurus dari kejauhan aja deh nih. Udah sayang. Jadi udah ya, semuanya udah selesai. Tugas aku hari ini. Sekalian bukan tugas aja ya, tapi lillah semuanya karena Allah. Dan semuanya lah ya. Ya, amin. Mudah-mudahan semuanya bisa apa ya, menjadi haji mabrur. Ada perubahan dan maksudnya ada perubahan. Maksudnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitupun kita. Ya, udah ya. Assalamualaikum semuanya.